Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu gender dalam penerapan syariat Islam di Aceh dan posisi kaum perempuan dalam Islam. Yang pertama ada konsep gender. Gender merupakan konsep yang sering disalahpahami dalam konteks Islam. Secara teoritis, gender merujuk pada perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kontribusi sosial budaya. Dalam Islam, konsep gender seberapa telah ada sejak awal, meskipun telah secara elitis menggunakan istilah gender itu sendiri. Sejarah peraturan hukum Islam di Aceh. Aceh memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam, menjadi bagian identitas dan budaya masyarakat Aceh sejak berabad-abad lalu. Sejarah bercatat bahwa Islam masuk ke Aceh pada abad ke-7 Masehi, dan sejak saat itu ajaran Islam mulai mempengaruhi sistem hukum dan tata pemerintahan di wilayah ini. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, dimulai dari tahun 1496 sampai 1903, hukum Islam ditetapkan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Aceh. Sultan Iskandar Muda dimulai dari tahun 1607 sampai 1636, dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dalam penerapan syariat Islam. Pada masa ini, Aceh menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Banyak ulama besar yang datang dan mengajar di wilayah ini. Setelah Aceh berada di bawah kekuasaan Belanda pada abad ke-20. Posisi kaum perempuan. Posisi kaum perempuan dalam Islam sebagai agama yang komprehensif membagi perhatian khusus terhadap posisi dan peran perempuan dalam sebagai aspek kehidupan. Kajian tentang posisi kaum perempuan dalam Islam telah menjadi topik yang identitas yang diperolehkan dan diteliti oleh baik sarjana muslim maupun non-muslim dari sudut pandang teologis. Islam menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan di mana disebutkan di sumber Al-Quran. A. Implementasi praktis. Implementasi syariat di Aceh telah menjadi topik yang memperhatikan banyak orang pihak, terutama dalam kaitan dengan isu gender. Provinsi Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal menyaksikan sebagai kasus yang menarik yang perlu dianalisis secara mendalam. Yang B. Perdana syariat dan implementasi terhadap perempuan. Kun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh bidang akidah syariat Islam, misalnya mewajibkan menggunakan jilbab sebagai perempuan muslim yang ditetap di muka umum. Peraturan ini telah menimbulkan berbagai tantangan aspek. Yang C. Khawat dan implikasi gender. Kun Jinayah, hukum pidana syariat Aceh, juga mengatur tentang khawat atau perbuatan-perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang berbunyi, meskipun aturan ini berlaku untuk kedua jenis kelamin, dalam praktiknya perempuan seringkali menghadapi stigma sosial dan lebih berat ketika tanggapan dalam situasi khawatnya. Berdasarkan analisis yang telah dibaca mengenai isu gender dan penerapan syariat Islam di Aceh, posisi kaum perempuan dalam Islam dapat ditarik beberapa. Yang pertama ada kompleksitas implantitas, yang kedua ada dampak terhadap perempuan, yang ketiga ada tantangan kesetaraan gender, yang keempat ada identitas dan sensualitalis, yang kelima ada peran perempuan dalam Islam. Relasi adat dan syariat Islam di Aceh. Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekah, memiliki karakteristik unik dan perpaduan antara adat istiadat dan syariat Islam. Keduanya bukan hanya sekedar berdampingan, melainkan saling melengkapi dan membentuk identitas masyarakat di Aceh. Yang A.
Harmonisasi adat dan syariat adat merevikasikan syariat-syariat bersendika. Ketimbul ungkapan ini menjadi dasar filosofi hukum antara adat dan syariat Islam di Aceh. Adat istiadat Aceh telah mewarnai oleh nilai-nilai Islam sejak lama, sehingga keduanya menganggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang B. Hadis manja. Konsep ini menggambarkan adat dan syariat sebagai zat dan sifat adalah sifat yang abstrak, saling mendukung dan memperkuat. Yang C. Pelaksanaan syariat Islam. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum Islam. Peran adat dalam pelaksanaan syariat. Yang pertama ada lembaga adat. Lembaga adat seperti tengku, ulama, imam, maunah, dan kecik memiliki peran penting dalam pelaksanaan syariat Islam. Bukan hanya mengajarkan agama, tetapi juga menjadi moderator dalam menyelesaikan konflik dan penegakan hukum. Yang B. Nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal yang mengandung dalam adat istiadat Aceh seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap orang tua sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada tantangan dan peluang. Yang pertama ada modernisasi. Proses membawa tantangan menjadi keseimbangan adat dan syariat